sebenarnya tayamum. Halaman babu kaifiyati tayamum. Bab cara bertayamum. Ada halaman biru gitu ya. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala. Dari Ammar bin Yasir, ia berkata, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Fa'ajanabtu, lalu di perjalanan aku berhadas junub, berhadas besar. Falam ajidil ma'a, tetapi aku tidak menemukan air untuk mandi. Fatamarraqtu bis-sa'idi kama tamarraqad dabatu. Lalu aku berguling-guling di pasir seperti hewan berguling-guling di pasir. Pami hayama ngupuk. Jadi hayama mandi nate kutana kebul do itu ngupuk. Tsumma ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu dzalika, lalu aku menerangkan hal itu kepada Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innama yakfika an taqula biyadaika hakada. Cukuplah bagimu engkau berbuat demikian dengan kedua tanganmu. Sanes kitu kieu we tah cukup kieu. Lalu Nabi mempraktekkan summa daraba biyadaihi al-ardu darabatan wahidatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua tangannya al-ardo ke muka bumi ini darabatan wahidatan, satu kali tepukan. Tsumma masaha shimata alal yamin wa dhahira kaffaihi. Lalu Nabi mengusapkan tangan kiri ke tangan kanannya, juga kedua punggung tangannya. Wa wajhahu, dan Nabi juga mengusap wajahnya. Ya kan tepat usapkeun ieu dampal anu kenca kana tomong katuhu. Usapkeun deui dampal anu katuhu kana tomong anu paling kenca. Kemudian diusapkan kedua telapak tangan itu ke wajah. Nah, hadis ini secara tersirat menjadi petunjuk bahwa di zaman Nabi itu sudah ada kias. Kias itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Jadi Ammar bin Yasir sudah tahu kaifiyat tayamum, itu sudah tahu, yaitu dengan cara menepukkan kedua tangan, diusapkan ke punggung tangan dan wajah. Tetapi Ammar berpikiran bahwa tayamum dengan cara seperti itu sebagai pengganti dari wudu, karena anggota wudu terbatas.
Sementara mandi itu seluruh anggota badan mesti rata terkena air. Nah, maka menurut pemikiran Ammar, tayamum sebagai pengganti dari mandi berbeda dengan tayamum sebagai ganti daripada wudhu. Caranya itu karena anggota wudhu terbatas, anggota mandi mah seluruh anggota badan. Maka dalam bertayamum sebagai pengganti dari mandi itu, Ammar bin Yasir berguling-guling di tanah. Pokoknya mah sapunjur awal sedang rata. Mau duka kekemas sudah kelihatan juga sih. Kemana kekemas juga sih gitu. Nah, cara seperti itu, tapi Ammar nya ya cara seperti ini lepas itu. Itu pemikiran beliau. Dan ketika ditanyakan kepada Nabi, ternyata cara itu salah cara tayamum seperti itu. Lalu Nabi mencontohkan, artinya bahwa tayamum sebagai pengganti dari wudu dan tayamum sebagai pengganti dari mandi caranya sama. Maka istilahnya gitunya, rek itu trek busian, anggar wudu nama gitu, sudah trek busian mah gitu ketika mana patuh gitu, sampai ketika ada kedua gitu, nah itu mah hanya mengiring gitu, asal gimana? Nah kemudian yang kedua bahwa kaifiat tayamum yang keliru karena ketidaktahuan itu tidak menjadi penyebab sholatnya mesti diulangi. Karena Nabi tidak memberitakan ulangi sholat muda. Begitu tayamum. Yang keliru itu sudah tahu dalilnya kekeh. Terus terang dalil kekeh itu nah eta mah otomatis itu sholat tauhid besar. Karena nanti sholat yang sah itu diawali dengan cara berwudu atau kalau tidak ada air cara bertayamum yang sah. Kemudian babu nakfil yadain, bab meniup kedua tangan. An Abdurrahman bin Abza, dari Abdurrahman bin Abza. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-ardh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi. Wa natakha bihima, dan beliau meniup kedua telapak tangannya itu. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, lalu Nabi mengusap dengan kedua telapak tangannya itu wajahnya dan kedua punggung tangannya. Jadi kaifiat tayamum itu satu tepukan, kedua ditiup, lalu diusapkan ke wajah dulu boleh, ke punggung tangan dulu juga boleh. Kenapa ditiup? Aduh, kak itu nawe gitu. Kalau ditanya kenapa, alasan sebabnya duka. Pamilitaros naon dalilna, tadi dalilna. Pamilitaros naon hikmahna. Hikmahnya itu supaya debu yang menempel tidak terlalu tebal. Hikmah itu namanya sabar. Karena kalau sebab berarti berlaku kaidah, ketika sebab tidak ada maka hukum menjadi tidak ada. Jadi kalau begini, kenapa ditiup dulu sababnya? Supaya pasir debu yang nempel di tangan tidak terlalu tebal. Jadi mentos katingali ipis mah tegera ditiup. Nah, sabab begitu. Jadi badai seueur, badai sakedik itu, maka tetap dari syariat. Tidak disebutkan apa sebabnya, tetapi hikmahnya kita bisa menyimpulkan seperti tadi. Nah, jadi cara bertayamum itu satu tepukan.
untuk wajah dan tangan sampai pergelangan sekali. Ayam itu 2 kali Pak. Sekali kanggo rarai, sekali kau pandangan beri karena sikut. Kenapa sampai ke sikut? Dalilna teh 2, kahiji doib ya. Kedua dalilna kias karena wudu. Karena di dalam wudu tangan itu sampai sikut nya dina tayamum oge gitu ya, kesimpulan teh. Padahal nanti pertama ieu mah beda masalah, itu mah bab wudu, ieu bab tayamum gitu ya. Yang kedua, wudu dan tayamum itu termasuk kepada ibadah mahdhuf, ibadah tulen. Di dalam ibadah mahdhuf itu tidak berlaku hukum kias, hukum analogi tidak berlaku. Nah, kenapa demikian? Karena salah satu rukun kias tidak terpenuhi. Karena nanti rukun kias itu ada, salah satunya adalah illatul hukmi. Illatul hukmi itu terjemah bebasnya sebab hukum. Apa sebabnya dihukumi seperti itu? Seperti bau yang terdapat pada bawang, yang menjadi penyebab bawang itu dihukumi makruh. Nah, nanti bau yang tidak sedap yang merupakan dampak dari makan bawang ini disebut dengan illatul hukmi, sebab hukum. Namun sababna bawang dihukuman makruh karena memiliki atau menyebabkan bau yang tidak sedap. Eta illatul hukmi, bau bawang begitu. Kadienakeun aya jengkol, aya peuteuy begitu. Nah, baru bisa jengkol peuteuy dikiaskan kepada bawang karena ada illatul hukmi. Tos nuang bawang bau nya kan, tos nuang jengkol oge sami bau nya kan, tos nuang peuteuy sami bau nya kan. Maka nanti hukum peuteuy dan jengkol bisa dikiaskan, disamakan dengan hukum bawang, yaitu makruh karena memiliki kesamaan, yaitu bau yang terdampak setelah makan makanan tersebut. Nah, sementara dalam masalah ibadah mahdhuf kan tidak disebutkan sebabnya. Namun sababna salat subuh 2 rakaat. Nyadana di nyotona 2 eta mah sanes sabab dalil eta mah. Naon dalilna gitu. Dalilna aya. Janten lamun ditaroskeun upami naon sababna bawang makruh, ada jawaban. Karena Nabi sendiri mengatakan walakin akrahu rihaha, aku tidak suka baunya. Itu sebabul hukmi. Jadi, tapi ketika pertanyaannya itu kenapa salat subuh 2 rakaat? Kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh pikiran. Ya, nah berduanya. Padahal subuhnya nyelesai. Belum banyak kesibukan. Nah, hari lohor beropat. Ada rawatibnya lagi. Ya subuh biaya, tapi kan cuma 2 rakaat. Tapi lohor mah qoblana bisa 4, bisa 2, ba'diyahna 2. Upami 2-2, mereka belian ba'diyah, terus 8 rakaat. Padahal jam sibuk lohor mah. Tidak ada illatul hukmi. Non margina zakat perdagangan 2,5%, pertanian 5 atau nabi 10%. Nah, dina pertanian aya nisab aya haul. Dina perhiasan mah aya nisab aya haul. Ahdukah nabi balik gitu. Nya kitu deui dina haji, nah tawaf 7 kulili, nah sa'i 7 kulili, maledog 7 kulili, 7 kali lontaran. Duka. Tak eta ibadah mahdhuf. Karena tidak ada illatul hukmi,
maka jelas tidak berlaku hukum qiyas, karena ilatul hukmi itu merupakan rukun qiyas. Oleh karenanya para ulama ahli hukum menetapkan kaidah la qiyasa fil ibadah. Dina urusan ibadah mahdhah tidak berlaku hukum qiyas. Ari eta cenah jagat fitrah ku behas eta qiyas kana gandum sanes qiyas eta. Tapi berada di bawah dalil umum atau ngamalkeun dalil umum yang berbunyi so'an min to'amin, satu sok yang berupa makanan pokok, termasuk nanti di dalamnya beas, gandum, sagu gitu ya, tergantung nanti kebiasaan di daerah masing-masing. Nah, tayamum termasuk kepada ibadah mahdhah, wudu ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah tidak bisa dipahami oleh logika. Matak baheula mah supaya ngeureuyang. Nah, cenah nu boga dosa bujur nu dikumah beungeut tuh gitu kan. Ya. Nya pan nu hidup mah bujur, nah dina wudu nu diwasuharai. Tapi ari ustad mah tah ereh geleng. Eta we cenah mun sirah lieur anu disuntik sirah. Bujur disuntik. Nah gitu. Nah, jadi lamun dina wudu gitu, boga dosa bujur nu dikumah kudu bujur, berarti mun nyeri sirah ge nu disuntik kudu sirah. Kan begitu. Tapi aya di jalan mah nya aya jalmi gagaro kana helm mah. Gagaro helm. Sadar. Kunaon eta gagaro helm? Nya teh atul sirah. Atuna teu diboga heula helm teh. Ada saya mah atur bujur oke, atur bujur tarangalaan salat. Nah itu ya makanya jantan metodologi hukum gitu yang dipegang oleh Persatuan Islam itu kenapa tidak ada qiyas dalam urusan ibadah mahdhah. Jantan diurang zakat ku beas aya dalil. Zakat dikonversi dengan rupiah dengan mata uangnya aya dalil, bukan qiyas. Tersalias. Teu kenging sunatan zakat ku partosna, bageunah ku tuangeun. Pami kedah ku tuangeun entong ku beas. Dasar tara aya jalmi ngadaharan beas aya. Mun bade ku kejo. Mun bade oge gitu. Nah, jadi alasan kenapa tayamum sampai sikut dikiaskan kepada wudu tentu itu tertolak. Nah, apalagi kalau melihat ada dalil khusus kan waqafaihi, kafun itu tangan ya, dari ujung jari sampai pergelangan itu kafun. Itu tangan disebutnya. Kalau nanti dari pergelangan sampai bahu disebutnya yadun. Jadi kafun itu dari ujung jari sampai pergelangan ini kafun, mencakup telapak tangan dan punggung tangan. Yang diartikan kafun tangan. Tapi kan di orang akhirnya dari ujung jari sampai pergelangan itu disebutkan tangan. Dari pergelangan sampai bahu disebutnya lengan. Tapi kadang-kadang dari ujung jari sampai bahu juga disebut tangan. Tetapi secara pokok yang namanya tangan itu dari ujung jari sampai pergelangan. Maka iya, nah ini logika dia disebutnya lengan baju. Lengan baju. Kenapa nanti dia logika dia mah? Lengan disebut nanti atau yadun.
upami sarung tangan dikena siku. Makanya sarung tangan dikena siku. Sarung tangan mau sakit. Tepuk tangan. Kecuali si tukul begitu. Ya tepuk tangan ini sakit gitu. Nah itu pemanaan yadun dan kafun. Mun di urang make aya naon aya upami ti ujung jari sampai bahu itu dina bahasa Inggris nama hand gitu nya. Mata mun mengbal itu, balna keuna kana siku hand. Tuh orang kana siku teh hand. Bagian dari hand. Hadis dhaif tentang cara tayamum. An Ibnu Umar annahu kana yaqulu, dari Ibnu Umar yang berkata, at-tayammumu darbatani, tayamum itu dua tepukan. Darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk wajah, wa darbatun lil kaffaini ilal mirfaqaini, dan satu tepukan lagi untuk tangan sampai dengan siku. Hadisnya mauquf ya. Mauquf itu perbuatan sahabat, bukan perbuatan Nabi, bukan pula ucapan Nabi. Kemudian hadis ini bertentangan dengan hadis sahih. Itu sabda Nabi, bahkan Nabi sampai mempraktekkan bagaimana cara tayamum di hadapan Ammar bin Yasir. Nah, jangan upami aya jalmi anu tayamumna dua kali, nepakna gitu ya. Tangan sampai dengan sikut, aya hadisna aya. Mung kahiji mauquf, kedua bertentangan dengan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi. Nah, tapi itu kalau melihat ada orang-orang NU dan rata-rata tayamum mati gitu, dua tepukan sampai dengan sikut. Upami teu apal dalilna masih mending. Iya mah yang dikhawatirkan akhirnya, dan kita juga tidak boleh begitu. Apal dalilna tayamum itu satu tepukan untuk wajah dan tangan sampai pergelangan. Tapi daya tambah gening kebiasaan persis begitu. Sieun disebut sarua jeung persis, nah, itu pola pikir yang bahaya. Jadi kalau memang ada kaifiat misalkan gitu ya, persis A mengamalkan, NU mengamalkan B. Ternyata dalil NU lebih kuat. Amalkan. Entong sieun disebut sarua jeung NU. Ya termasuk dalam penetapan awal bulan ya tahun ini itu kan terjadi perselisihan. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Bahkan anggota Persis wae aya nu Sabtu, Pak. Teu kumaha. Aya nu Sabtu. Aya urang mah pada Senin ngawitan, mana wae. Tapi beberapa bintang saumna. Tapi saudara lebaran ayeuna mah insyaallah sami. Ya. Duka sami teh memang sami dintenna, duka sami kapingna gitu. Sami kaping hiji Sawal sareng bagi lebaran. Nah, jadi aya kieu nya. Ataupun gitu mempersistem sami sareng pemerintah. Da sanes ngundang pemerintah urang. Sanes sami sareng pemerintah. Tapi mengawali saum dengan kemunculan hilal bulan Ramadan. Jadi yang berbahaya itu nya sok hariwang gitu pun. Nah di NU mah beda wae jeung Persis. Nah teu arapal dari kana dalilna. Sieun disebut sarua jeung Persis. Nah gitu. Kemudian babut tayammumi fil hadari idza lam yajidil ma'a wa khafa fautas sholati. Bab tayamum ketika mukim apabila tidak menemukan air dan khawatir waktu sholat habis. Faqala Abu Juhaimi radhiyallahu anhu, Abu Juhaim berkata,
Akbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamalin. Nabi pulang dari arah sumur Jamal. Falakiyahu rajulun. Janten Nabi teh ka sumur Jamal itu menawi aya saya. Teu aya. Teu saya. Nabi pulang. Falakiyahu rajulun fasallama alaihi. Lalu di perjalanan Nabi berjumpa dengan seorang laki-laki. Fasallama alaihi, lalu orang itu mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjawab salam orang itu. Hatta akbala ala jidar, sampai Nabi menghadap ke dinding. Famasaha biwajhi wa yadayhi, lalu Nabi mengusap, ya, tayamum heula gitu Nabi teh, menepuk kedua tangannya ke dinding, sanes-sanes dindingnya, ke debu yang nempel di dinding. Karena disebutnya mahaliyah disebut tempat, padahal nu dimaksud mah nu nempatanana. Jadi Rasul aya bahasa gitu. Dina pesawat mah tuh tayamum we kana jok. Maksudna mah kana debu yang nempel di jok. Berarti kayaknya tayamum kana jok mah. Tapi kalau ke debu yang nempel di jok, nah gitu. Tayamum we kana kaca, ke debu yang nempel di kaca. Itu mahaliyah. Disebut tempat, padahal nu dimaksud nu nempatanana. Mungkin bahasa Arab disebut mahaliyah, ai di urang mah praktekna parantos aya, tapi sebutan istilahna urang teu apal, nu aya teu nu sebutanna. Yang eta polong teh pamicenkeun. Ya, pan si incu teh da ngarti atuh. Baekeun beusina pulangkeun deui polong teh ka dinina, bere salawe uruk itu. Yang mah ngarti budak teh. Terus pelor gitu alungkeun jeung tampolongna, tapi warangna oge pamicenkeun tampol. Nah, jadi praktekna di urang tos biasa. Mahaliyah teh itu disebut tempat, padahal nu dimaksud nu nempatanana. Aya jalmi uwi ti leuwih gitu eta Nabi ti balkon. Tos iba katingali lah kulinis. Kumaha pancuranna ngocor. Henteu cenah anggarnya pancuran mah cicing. Da disebutna pancuran. Tempat nu disebut, padahal di masa nu tempatan. Maksudna mah caina ngocor. Ya budak, kuku paranjang jeung harideung. Tentu kan kaleungeun teh. Wah, cilaka temen budak eta nya. Nya pedo gitu nya. Tentu kan ramona. Nah, jadi Nabi pulang dari arah sumur Jamal, lalu ada seseorang yang berjumpa dengan beliau dan orang itu mengucapkan salam. Nabi tidak mengucapkan salam melainkan setelah beliau tayamum. Nah, ieu teh selintas mah itu begitu mengucapkan salam teh kedah gaduh wudu heula. Kedah bersih tina hadas. Dan Nabi oge tidak langsung menjawab salam. Tapi Nabi tayamum heula. Kesimpulan seperti itu ya boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi ketika diukur dengan dalil lain tidak kena. Karena Nabi bersabda, "Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah." Aku diperintah untuk wudu itu apabila aku menunaikan sholat. Makanya beda pertanyaan, hari tawaf gitu ya. Kena gaduh wudu? Padahal hadisna at-tawafu as-sholatu, hari tawaf teh sholat. Maksudnya tawaf itu seperti sholat. Karena kaifiatnya beda gitu ya. Dalam sholat kan tidak boleh bicara. Dina tawaf boleh. Yang tawaf bari ngobrol boleh, tapi obrolan yang bermanfaat. Dorong gitu ngomongkeun tetangga keur tawaf ya tidak boleh gitu. Jadi tawaf itu seperti sholat. Ari seperti teh bukan. Ari siga teh sanes.
eta anjing teh siga mau. Berarti anjing bukan mau. Nah, anjing teh siga anjing. Nah, tong siga sudah eta kene barangna oke. Ari siga teh sanes. Siga teh lain. Nah, itu Nabi nalika bade tawaf teh wudu heula. Eta mah dan ke kanggo salat di sapengkereun makom Ibrahim. Itu jadi kami urang nuju tawaf kemudian buang angin teruskan saja. Naonana itu kan oke. Teruskan kita ditahan-tahan. Nah, kalau ya gini, Nabi pulang perwis itu tepat sangat tajami. Assalamualaikum. Nabi tewala waalaikumsalam. Pasti orang itu akan berlalu. Dan dia tidak sempat menyaksikan bagaimana Nabi tayamum. Jadi ini metodologi dakwah. Orang itu mengucapkan salam tentu menunggu jawaban dari Nabi. Nabi tayamum heula, sina katingali kieu cara tayamum. Jadi pertama dia mendapatkan ilmu bagaimana kaifiyat tayamum. Yang kedua dia mendapatkan doa dari Nabi pada saat salamnya dijawab. Ya tidak mustahil ada orang berkesimpulan seperti tadi. Telah bersih tina hadas, kami orang ngejawab salam. Cuma itu tadi gitu ya, kesimpulan itu bertolak belakang. Tidak wajib bersih dari hadas mah upami bade sholat. Babul mutayammim yajidul ma'a ba'dama yusalli fil waqti. Orang yang bertayamum lalu menemukan air setelah dia menunaikan sholat fil waqti, dan waktu masih ada. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang sahabat yang pergi bersafar. Fahadarati sholatu wa laysa ma'ahuma ma'un. Lalu waktu salat tiba, sementara mereka tidak membawa air untuk berwudu. Juga di tempat itu tidak ditemukan air untuk berwudu. Fatayammama sha'idan thayyiban, lalu mereka berdua bertayamum dengan menggunakan tanah yang thayyib, bersih. Fasallaya, lalu mereka berdua sholat. Beres sholat mereka menemukan air. Tsumma wajadal ma'a fil waqti, lalu mereka menemukan air padahal waktu sholat masih ada. Pemilih orang gitunya aliran ditinggali dina jolang teu aya cai. Duh kumaha ieu teh. Kata Nabi ka masjid teu aya cai di masjid oge. Entos tayamum. Beres tayamum ngocor cai teh. Kedah wudu teh. Da tayamum tadi gesah. Atau nanti tayamum terus sholat, beres sholat ngocor cai teh. Kasusnya seperti itu kan. Jadi orang yang berdua ini bersafar, ketika waktu sholat tiba mereka tidak menemukan dan juga tidak membawa air, lalu mereka berdua bertayamum dan kemudian mereka sholat. Beres sholat dan waktu salat masih ada, mereka melanjutkan perjalanan, lalu mereka menemukan air. Fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu. Yang satu orang mengulangi sholatnya. Tadi maku tayamum aya nama wudu aya cai. Jangan nusa urang mah nalika ningal cai teh wudu sholat deui. Walam yu'idil akharu, tetapi yang seorang lagi tidak mengulangi dengan pemikiran gitu ya, ada sholatku tadi sah tuh.
Nyapan ayat saya, nyapan tadi materi ayat saya tahu. Kalau nanti diulangi berarti mau tadi itu sama gitu. Seperti dina pernikahan. Upamina itu usum COVID. Terus lah asal salamat wae cenah gitu. Nikah mereka KUA. Bintang Salasa yang kerja. Mirah maksudnya. Resepsina iraha tahan kewe gitu. Tos beres PPKM. Ada diulang seperti dicari usul. Nah, abdi itu diulang gitu. Banding. Padahal mirah mau biaya betul. Tapi kan nikahkan depan. Tadi arulung mau nikah. Bahar. Ya tak gitu. Dasarnya sama yang betul. So, ngewak pun awak kasanya teh. Sudah ini kasopak wae. Tuh gitu. Transfer wae aturan atau baca kita. Tapi lebih murah. Dari nikahkan umumkan di medsos. Alhamdulillah saya sudah menikah ini 2 anak. Nah, untuk iklan kan. Bisa bios. Melihat Nabi mawaktos nikah sareng Sophia ini tempat walimahna oke itu gandum campur itu cari di kormatan tuan ngadiung beres dan walimah begitu. Nah saya ngobrol sama mukimin di Mekah, daripada nikah deui nanti dia da usah sering umroh mau teh gampil nikah di dia mah akada biasanya halawa teh manisan gitu. Ngadiung bios 45-an 10 orang beres. Dan memang walimah mah tidak mesti gitu kudu 1000 orang teh. Dari hajat mah gede jadi omong, leutik jadi omong. Ya, so. Leutik jadi omong, gede diomongkeun. Mun hajat leutik itu nggak hormat ka tamu. Pas kadinya teh menu oke kan sanggup unggul. So, datang karek dahar sih eta mah tuh. Da boga datang ka orangan karek dahar. Tetep mun ningali nya menu tanya ya menu star nasi aya rencanganana gitu. Paling oke es jauh atau rambutan terus sakitu. Da teu barangkali. Kalau upami mampu dengan sakitu mah. Tapi sok seueur nu ngutruk tuh. Lebih ke amplop teh 2. Tinggal di dalam menu. Menu ieu mah 20 2-an. Dan hitung-hitungan. Dan hajat lain mereka dagang, da urang datang lain mereka meuli. Ya. Tapi memenuhi perintah Nabi hakul muslim ala muslim. Matak lamun diniatan mereka dahar tak ya menu dan itu pasti kukulutus. Ya tuangan teka bagian dan terus diawali oleh kukulutus muarawas bu. Kieu menu teh tapi 2 piring. Ini banyak dilebok teh. Menarik itulah karena diajar ngalempengkeun niat gitu ya. Datang ke undangan itu bukan untuk makan, tapi untuk memenuhi perintah Nabi. Hak muslim kepada muslim lain itu satu-satunya apabila diundang datang. Nah jadi selesai mereka sholat, melanjutkan perjalanan, mereka menemukan air, yang satu berwudu dan mengulangi sholat, yang satu tidak. Karena tadi catatannya nikah salah satu. Terulang-ulang, berarti walimahnya belum kan? Oke, misalkan Agustus memang tos lebaran gitu. Nah, kemudian mungkin pembatasan sudah mulai dicabut, jadi bisa ngumpul nyewa gedung
sampai nanti meja pelaminan, meja akad ayah. Di depan pelaminan ayah meja, ayah kursi genep kan kursi nanti. Ya, genep teh jadi dia wali, dia lebih, dia saksi, panganten babagat, panganten istri. Khutbah nikah mah nangtung sana gitu. Baca Quran mah di juru. Seperti kasus Lesti kemarin, ya, di Cihideung di Gedung Putih itu. Ya walau alam lahnya, di semua teh Hamdan saya tahu. Hamdan teh hamil duluan gitu. Luka yang tahu kadenya, kita tidak boleh terjebak isu. Karena kan pihak Lesti juga bilang bahwa itu tos nikah 6 bulan yang lalu, tapi nikah agama gitu. Tahu sih orang kena bercanten karena cari usaha eta. Buahnya buah teu, eta orang nyaksian teu. Banteu Pak. Karena kalau kita berani menuduh sampai menyebarkan hamdan eta Pak. Walladzina yarmuna al-muhsanat, kan gitu. Orang yang menuduh perempuan bersuami berzina, padahal dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, cambuk dalam 40 kali. Dan persaksiannya tidak boleh diterima. Kade itu dinambah berita etamah. Cuma yang jadi permasalahan kalau dulu sudah dinikahkan, nah berdi akadan deui. Ai akan ubah laku mah. Makanya ada orang yang mengadukan ini pembohongan publik. Lah saya masalahnya teh gitu ya. Memang ada orang yang biasa bisnis di begitu. Terus dicocokkan aja teh Pak. Teh di antawisna ya padamelan WTS disebut. WTS teh wartawan tanpa surat kabar. Kenapa tukang meres kan itu teh? Tukang meres. Pokoknya sampai di medsos itu ada wartawan meres guru, diperes guru teh. Kaitan dengan dana bos. Nah, dana bos teh pemijatan kepala sekolah itu teh si malakama. Ketika cair dana bos ya, itu tidak berupa uang Mas, tapi berupa barang. Tapi dina kwitansi nama aya nominal 50 juta. Tapi wujud barangna moal 50 juta. Ditanda tangan kumaha, teu ditanda tangan kumaha. Makanya di Raja Wali mah gitunya aya guru tapi bukan kepala sekolah. Bangsat cenah. Bangsat kalau mana mah cenah kepala sekolah kayak gitu. Dia guru juga. Mung bukan kumaha anjeunna jadi kepala sekolah. Tungtung nama anak jadi bangsat ini. Walaupun dia tidak memakan dana bos itu, tetapi menandatangani antara nominal yang tercatat dengan wujud barang beda. Sanes kepala sekolah unggul, kepala puskesmas gitu. Ketika cair gitu nominal sakieu, tapi alat-alat sakieu. Tidak wartawan mah apalin di urang sistem mentos gitu. Main di sunatan wae. Dulu saja zaman Menteri Pemuda dan Olahraga Adiaksa Daud, pemuda Persis Pusat yang minta sumbangan itu 100% zaman Adiaksa. Tidak ada pemotongan. Nah, beres Adiaksa digentos ku Imam Nahrawi ya. Di NU kan. Ya disunatan. Cuma pemuda Persis tidak mau menerima. Saya tolong menerima. Ayo kan wae ieu mah. Eta teh
kalau banyak ya dongeng cari dongeng nyata ya Ustaz Romli Pak menuju ngabangun perluasan pesantren kan peryogi dana ternyata ada dari Dukati Pemda Dukati mana ada cair dana 20 juta dina kwetansi tapi dibuka amplop dan mau 10 juta ya nah hasilnya dina kwetansi 20 ai bukti nyatana realna ngan 10 muntah dipotong ieu potong ieu potong ieu moal anak mah moal narima sampai ada beberapa utusan yang datangkan tapi we tangke bakal cair deui bantosan mun anak narima berarti anak teu nyaah ka bapak-bapak mun anak narima berarti anak musrukeun bapak-bapak ka neraka tah moal ari kitu mah cara moal cara ku itu ari urang mah kadang-kadang bodoh hari imah da itu doraka mah gitu ya padahal mah sami lain ditolak padahal sedang perlu menuju perlu dana kanggo ngabangun pesantren saminggu teh harita ada orang Singapura yang datang tidak tahu dapat berita dari mana orang Singapura datang ke Pasaman Cibegol nyumbang emas saos silakan saja mau dijual saja untuk biaya pembangunan pesantren. Jadi nolak 20 juta, ya, nu kata 5 mung 10 juta, ku Allah kontan digentosan saos emas. Upami ditakdirkan harga emas itu 500.000, 20 juta. Yakin halal dari ieu mah. Dan nama pesantren bersih. Nah itu ayeuna motos si malakama gitu ya. Manawi mun biang gitu ka awawan putra nu pangajeuna Pak guru. Pokoknya wawan jabatan paling tinggi itu wali kelas. Tidak boleh jadi kepala sekolah. Paling tinggi wali kelas. Kenapa? Tanggung jawab apa? Hari ditampi kumaha, hari itu ditampi nanti fasilitas dan alat-alat daya. Di negeri gitu ya, di swasta mana ada? Di swasta ya bos. Ayo bantuan. Hanya nanda tangan aja, tapi proposal yang harus dibuat jawaban harus sama dari salah satu. Hari nominal sareng real Sama. Makanya harus lebih dulu kita memberi. Sama. Terus gitu terus diatur kurikulum kudu kieu tuh. Makanya sekarang pesantren oke gitu. Kalau kemarinnya Menteri Agama sudah menyediakan sekian triliun untuk masjid-masjid. Ketika dipecah masjidnya kayaknya 10 juta. Beli bade itu aluna ngajengkeun. Dan ke dite ustazna nu ieu ulah. Radikal saja mah. Dan itu ya. Itu jebakan-jebakan saja. Dulu mah di pesantrennya pelajaran agama lebih banyak. Ayeuna mah 50-50. Bahkan hampir tidak beda dengan sekolah umum. Ustaz Abdullah dulu pernah ditanya, pelajaran agama dengan pelajaran umum perbandingannya berapa persen? Ustaz Abdullah diajar agama mah ulah kurang di 100%. Pelajaran umum saperluna. Banyak diajar agama 50%. Diajar agama mah ulah kurang di 100%. Nah itu ya jadi WTS gitu, wartawan tanpa surat kabar. Daripada semua apal teh di Kang Ahmad Yusuf nanti. Eta teh Rayina Ahmad Sailan.
wartawan senior DPR. Soalnya nanti wartawan mah 80% tukang meres. Kang Ahmad tadi mah 10%. Aya deui sunatan wartawan mah pamajikanna minimal 2. Sok nyaradu wartawan. Pinter dengan bohong nanti. Mah kata sih kan aya tulisannya. Endingnya teh aya terus deh tulisan nanti, tapi henteu kata sih. Kapenak nanti saya si wartawan tabrakan mau nu ceuri duaan. Di TKP teh. Eneng sah abdi istrina ngulang nu kolot teh. Ahmad Yusuf mah eta teh dahuan Ustaz Anwaruddin. Eta teh minantuna Abah Dahlan nu gaduh toko buku Dahlan. Istrina Ahmad Yusuf mah dokter gigi di Al-Islam. Itu. Kang Yusuf eta istri seberiti tapi mah hiji. Nah, habet hiji nyata ibu mojo pas pilih bade nikah dia mangga we ngan anjing cara anjing waos saya teh dalam gigi daripada untuk ya mangga we bade nikah dia ngan waos saya sama bapak tinggal diancam ke dokter gigi kita. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah dan mereka menjelaskan kejadian itu. Faqala lilladzi lam yu'id, lalu Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulangi. Kata Nabi, asabta sunnah wa ajza'atka sholatuka. Apa yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan sunnah dan cukup sholatmu itu yang dengan tayamum itu gitu. Pun bahasa orang benar mereka orang yang tidak mengulangi itu. Kalau yang tidak mengulangi itu benar dan sesuai dengan sunnah, berarti yang mengulangi salah dan tidak sesuai dengan sunnah. Tapi kita lihat bahasa Nabi, wa qala lillazi tawadda wa ada. Lalu Nabi bersabda kepada yang berwudu dan mengulangi sholatnya, lakal ajru marratain, kamu dapat 2 pahala. Nah, dapat 2 pahala itu dari mana? Pahala yang pertama dari sholatnya, pahala yang satu lagi dari ijtihadnya yang salah. Karena kan dalam ijtihad itu idza jtahadal hakimu fahakama fahasoba. Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia menetapkan hukum dan hukum yang dia tetapkan itu benar, maka dia dapat pahala 2. Tetapi apabila seorang hakim berijtihad lalu dia menetapkan hukum dan hukumnya keliru, maka dia dapat 1 pahala. Tapi bukan dalam artian tuh di Islam salah yang menang pahala, bukan. Dan pahala dirinya bukan untuk kesalahannya, tapi untuk ijtihadnya, untuk kesungguh-sungguhannya di dalam melahirkan satu kesimpulan hukum. Jadi bahasa Nabi itu salah tamanema, begitu bahasana gitu ya. Tapi oleh orang yang mengulangi karena pas oh ya mau gitu mah kuring salah. Nah ini dulu yang diajarkan gitu ya oleh para senior dalam metodologi dakwah. Padahal jangan minta rek tegenan salah ya kan. Jadi ragutan bahasa salah bid'ah teu sah begitu. Emang kamu Ustaz Usman ya. Ujung harus dipindah aya nu naros. Pak Ustaz, abdi teh kapungkur ibadah haji. Ibu-ibu tapi mikotna di Jeddah sah teu haji abdi. Ustaz Usman, ibu ku abdi didoakeun mugia ibu dipapareun rezeki ku Allah duikan biasa ibadah haji deui. Bahasa kita. Panato.
Coba mau disebutkan desah, aduh jadi tekanan batin. Padahal sami kene mah ku abdi didoakeun supados ibu kang rezeki tiasa ibadah haji deui. Berarti kesimpulanana haji nu kamari teh teu sah. Kitu ge mun ngarti si ibuna. Jadi orang kadang-kadang pakai bahasa Malindir teh ngerti gitu ya. Jadi metodologi dakwah itu ya merubah redaksi tetapi tidak merubah esensi, bisa begitu. Tinggal awalan Ustaz Usman. Ada itunya Pak Ustaz kumaha misalkan nih, kumaha hukumna muludan teu aya contoh ti nabina. Lebih halus terasa daripada bid'ah. Bid'ah mah nyentuh kan? Nyentuh bid'ah. Tapi atau lebih halus abdi mah teu asa menakan dalilna. Teu aya contoh kan. Jadi pola bahasa itu. Bahkan ada kalimatnya sama tapi dibulak-balik benten karasana. Orang tua murid itu ya kunjungan ke sekolah, kemudian konsul dengan guru, ingin tahu perkembangan anak bisa tidak mengikuti pelajaran. Cek guru teh, putra ibu tehnya hideung, putra ibu teh hideung, saya sidang hideung, putra ibu teh hideung tapi manis. Sok balikeun putra ibu teh manis tapi hideung. Putra ibu teh bangor tapi pintar. Kenapa karena hatena? Putra ibu teh pintar dan bangor. Kita tungtung teh. Orang itu mah. Teh dalam tamhid mubalik teh begitu teh dipelajari. Karena tidak dipungkiri gitu ya di kalangan persatuan Islam teh. Pokoknya mah rek habis rek pahit, haram-haram, bid'ah-bid'ah gitu ya. Ada yang begitu. Yang teu aya di dinding clear gitu. Teu aya di dinding clear, simpang siloka teu aya gitu ya. Nah, di Persis itu dulu ada Ustaz Dwi Somantri, Ustaz Nang Memon, Ustaz Somandi. Nah, itu tipenya sama Pak. Beleduk itu. Kenal itu kenal. Ya, generasi muda juga ada. Sama di NU juga ada begitu. Pokoknya mah kalau imamnya bukan dari NU salah semua tuh. Ya. Said Agil Sirot katanya menyatakan itu teh. Kalau balik muda mah enggak sekintar imam. Said Agil Sirot sendiri ya ketika dia menjadi ketua umum PBNU dia mengatakan itu mesin-mesin itu imamnya mesti dari kita. Pokoknya pimpinan KUA mesti dari kita. Kalau bukan dari NU salah semua. Mendingan gitu. Dan persisme tarahnya lah gitu. Nah, dari saya cari Agil Sirot di gentosku, saya nanti Yakut, Yahya Khalil Komas, Rakana Yakut. Nah, ya tahu. 11, 12, atau 11 atau 12. Langsung parah gitu ya. Sampai tinggal ayah YouTube nama siapa? Jujur. Oh ya jujur. Aing makajen ka neraka, tinggal itu. Lamun mulu dan bid'ah aing ka neraka, wani lebih ke gitu. Jujur. Tidak ya kita harus menunggu. Lamun urang ka surga, apa teh aya tukang mulu dan urang bareng ka neraka rek pindah. Jadi kalau yang keras gitu ya, kalau yang keras tidak bisa ada, dialog juga ada. Tapi kalau jujur mah keras menjurus kasar, munina membawa gitu, katu beureum teman, terbahasa gitu, aing mah gitu, karena raka pokoknya mah, lamun muludan bid'ah dengan gitu, ini maka berarti kena raka gitu.
Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa di zaman Nabi sudah ada ijtihad. Kan dua orang itu kan ijtihad. Yang mengulangi ijtihad, yang tidak mengulangi juga ijtihad. Kenapa tidak mengulangi? Kalau tadi dicekak. Kenapa ini yang mengulangi? Ya tadi macam ayat China, pandai namanya. Nah, satu itu. Yang kedua, perbedaan pendapat di kalangan sahabat sudah terjadi. Tetapi mereka tidak berhenti begini. Yang kedua itu Pak, saya boga alasan, dirinya dia boga alasan, saya masing-masing lah. Tidak begitu. Tetapi mereka berpikir, nah datang kepada Nabi karena Nabi lebih tahu bahwa alasan orang yang lemah ya, alasan teman kita yang kuat. Temannya pun berpikiran begitu. Tadi orang ketika terjadi perbedaan pendapat itu berhenti di sana. Entos tolong baca cerita di pasean itu boga alasan terus. Tahu sebenarnya gitu. Nah makanya nanti perbedaan pendapat itu akan selalu ada. Tetapi perbedaan pendapat itu sebagai ujian sejauh mana kepatuhan kita kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Nah, makanya sikap oleh Persatuan Islam ya, menjadikan perbedaan pendapat itu sebagai batu ujian. Di pihak lain banyak orang-orang yang sengaja mengabadikan perbedaan pendapat. Diabadikan, diantar, tidak dikompromikan. Padahal kalau kita melihat sahabat ini, mereka beda pendapat, mereka berdua punya alasan masing-masing, tetap mereka meminta vonis akhir kepada Nabi. Dan oleh Nabi dinyatakan bahwa yang benar itu yang tidak mengulangi. Nah, setelah ada keputusan dari Nabi, maka dalam masalah ini khususnya tidak berlaku lagi ijtihad. Dan ijtihad untuk masalah-masalah yang belum ditemukan dalilnya. Tos ayat dalil terkena ijtihad. Kumaha hukum babi haram terkena ijtihad dan tos qat'i dalil naon. Tapi memikir kumaha hukumna bayi tabung. Ternyata teu aya dalil anu qat'i. Walaupun di zaman Nabi sebenarnya sudah ada kejadian yang mirip dengan bayi tabung. Nah itu malah wilayah patarosan bab tayamum rengseh nanti masuk kitab kitab haid ya. Ini kitab terakhir dari kitab ini. Mana aku dibagikan ke nasi uluknya? Saya itu menjadi sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.